Pelajaran matematika kelas 3. Oke anak Miss harap kamu semua masih dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentunya semangat. Oke, hari ini kita masuk ke lanjutan materi kita tentang perkalian. Bedanya perkalian hari ini adalah tentang soal cerita. Oke anak Miss, bagaimana Miss soal cerita tersebut? Nah, nanti di sana di dalam soal itu dia dalam bentuk seperti bahasa Indonesia, soal bercerita. Nah, nanti tugas kita adalah bagaimana cara untuk mengerjakannya. Yang pertama, anak Miss harus ingat baca terlebih dahulu soal dengan cermat. Oke. Jadi jika belum paham dengan soalnya, boleh kamu ulangi kembali sampai kamu benar-benar memahami soal tersebut. Setelah kamu paham dengan soalnya, langkah kedua adalah kita menuliskan kalimat matematikanya atau bentuk matematikanya. Oke, nah Miss langsung masuk ke contoh. Perhatikan di sini Miss ada buat sebuah contoh. Di sebuah peternakan terdapat 4 kandang bebek. Setiap kandang berisi 117 bebek. Berapa jumlah seluruh bebek di peternakan tersebut? Miss baca sekali lagi ya. Di sebuah peternakan terdapat 4 kandang bebek. Oke, paham ya kalimat yang pertama? Dikatakan di sebuah peternakan terdapat 4 kandang bebek. Berarti nanti langsung kita buat penyelesaiannya itu ada terdapat 4 kandang bebek. Lalu kalimat keduanya, setiap kandang berisi 117 bebek. Berarti setiap satu kandang dia berisi 117 bebek. Berarti kalau dia 4, ini kita kalikan. 4 dikali 117. Oke. Nah, yang ditanya berapa jumlah seluruh bebek di peternakan tersebut. Berarti ini perkalian ya, karena setiap satu kandang dia berisi 117 bebek. Kalau dua kandang berarti 117 ditambah 117. 3 kandang 117 ditambah 117 ditambah 117. Atau samanya dengan 3 dikali 117. Nah, kalau 4 kandang berarti dia 4 dikali 117. Oke. Masih ingat cara pengerjaan perkalian di minggu lalu? Ada dengan 2 cara, dengan cara bersusun panjang dan dengan cara bersusun pendek. Nah, dalam penyelesaiannya sudah kita ketahui dia bentuk atau kalimat matematikanya, maka kita masuk ke cara mencari jawabannya. Oke, yang pertama kita lakukan dengan cara bersusun panjang. Oke, perhatikan. 117 dikali 4. Ingat penempatan bilangan, di manakah satuan, di manakah puluhan, dan di mana ratusan, dan seterusnya. Oke, perhatikan. Ini merupakan satuan angka 7, lalu ada 1 sebagai puluhan, 1 yang di depannya si 1 lagi itu sebagai ratusan. Oke, yang pertama masuk ke satuan, berarti di sini adalah 7 dikali 4. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Miss ingatkan kembali, hafalkan perkaliannya. Si 28 ini kita tulis sebagai hasil di sini. Ingat juga penempatannya ya nak, satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, dan ratusan ke ratusan. Kita tulis 28. 8 satuan, 2 puluhan. Oke, setelah itu masuk ke di depan si angka 7, 1 ini sebagai puluhan. Maka kita tulis dia 10 dikali 4 sama dengan 10 dikali 4 adalah 40. Kita tulis hasilnya 40. Ingat, satuan ke satuan, puluhan ke puluhan. Masuk lagi ke ratusan, berarti kita tulis adalah 100 dikali 4. 100 dikali 4 adalah 400. Kita tulis hasilnya 400. Satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, dan ratusan ke ratusan. Lalu kita jumlahkan. 8 ditambah 0, 8 tambah 0 adalah 8. 2 ditambah 4, 6 ditambah 0, 6. Oke, ini adalah
4. Jadi hasil perkalian 117 dikali 4 dengan cara bersusun panjang dapat hasilnya adalah 468. Oke, masuk ke cara kedua yaitu cara bersusun pendek. Oke, tulis 117 dikali 4. Perhatikan 4. Perhatikan tangan Miss dalam pengerjaannya. Pertama kesatuan kita kalikan. 4 dikali 7 adalah 28. Yang kita tulis adalah satuannya, kita simpan puluhannya. Oke, berarti ini 8 satuan kita tulis, kita simpan si duanya. Oke, simpan 2. Lalu perkalian kepuluhan. 4 dikali 1, 4. Tadi kita simpan 2. 4 ditambah 2, 6. Tulis 6. Lalu masuk lagi ke perkalian dengan ratusan. 4 dikali 1, 4. Masih adakah yang kita simpan? Tidak ada, maka kita tulis hasilnya langsung 4. Jadi hasil perkalian dengan cara bersusun pendek 117 dikali 4 adalah 468. Perhatikan, untuk hasil yang bersusun panjang dengan bersusun pendek hasilnya sama. Oke Nami, sampai sini paham ya? Nah, Miss ingatkan kembali dalam penyelesaian soal cerita untuk perkalian, baik pun nanti pembagian atau penjumlahan dan seterusnya, langkah pertama adalah kita atau kamu harus membaca soal dengan cermat. Jika belum paham, ulangi kembali baca soalnya sampai kamu betul-betul paham dengan soal tersebut. Setelah kamu sudah paham dengan soalnya, bisa kamu tuliskan kalimat matematika dan kita buat pengerjaannya. Oke, sampai di sini paham. Selamat berlatih, hafalkan perkaliannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Shalom.